Label teroris ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, menyeramkan. Jadi kalau pidana itu pidana tingkat tinggi kayaknya, termasuk di Indonesia gitu. Jadi sebutan teroris itu sebutan yang tidak mengenakan dan sangat zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SH Pro. Kali ini ada cerita yang paling menarik tentang konten-konten di media sosial. Jadi seorang penggiat media sosial, yang saya nggak perlu sebutin namanya lah ya, pokoknya sudah terkenal di seantero jagat ini, memposting cerita tentang atau tulisan tentang, judulnya begini: adik-adik calon teroris yang abang sayang. Wow, yang paling menarik adalah calon teroris. Bahaya ya. Terorisnya ini yang senantiasa menjadi kata kunci yang menyeramkan pada dekade terakhir-terakhir ini. Kalau dulu-dulu di Orde Baru orang takut tuh disebut PKI. Tapi pada dekade sekarang ini, setelah Amerika tuh dihajar tuh di gedung WTC-nya dengan pesawat yang menabrak gedung kembarnya itu, label teroris ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, menyeramkan. Jadi kalau pidana itu pidana tingkat tinggi kayaknya, termasuk di Indonesia gitu. Jadi sebutan teroris itu sebutan yang tidak mengenakan dan sangat zalim. Nah, yang jadi fokus bahasan kali ini, Babe mau bahas soal, sebenarnya Babe nggak mau bahas orang yang nggak penting buat Babe sih ya. Yang Babe bahas adalah konten-konten medianya nih, karena ini kan sebagai pengetahuan, sebagai pemahaman juga, dan juga arahnya adalah literasi media kayak gitu. Jadi kenapa materi ini Babe angkat dalam kanal atau dalam channel SH Pro. Jadi kalau kita melihat tulisannya ya, adik-adik sayang calon teroris itu, adik-adik calon teroris yang abang sayang, tadinya tidak berpikir apa-apa, ini tidak tahu arah tulisannya ini kemana gitu ya. Ini semacam kemarahan, kekesalan, kecewaan, atau protes terhadap para orang tua ya sakitnya, dan guru-guru ini tidak jelas nih, ustadz atau kiai atau ajengan ya, karena belum spesifik, yang katakanlah mengeksploitasi anak-anak yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Sampai sini tidak jelas simbol-simbolnya apa, anak-anaknya itu siapa yang menjadi objek ini. Tapi kemarahan itu sebenarnya ditujukan kepada orang tua dan guru-guru yang mengeksploitasi, tanda kutip ya, eksploitasinya anak-anak yang seakan-akan dipaksa mencintai simbol-simbol tertentu. Jadi ini tidak menggambarkan siapa, kelompok apa, dan sebagainya. Sampai di sini tidak jelas tulisannya. Jadi karena ya, semacam curhat atau curcol yang nggak fokus juga gitu. Tapi ini menjadi sangat tidak biasa ketika postingan ini juga melampirkan sebuah foto ilustrasi. Ada tulisannya, foto ilustrasi. Yang menjadi masalah, foto ilustrasinya ini adalah foto yang mendeskripsikan anak-anak. Itu betul anak-anak, bocah-bocah kecil tuh, berpakaian gamis. Ya berarti kalau gamis kan berarti orang Islam dong. Ya kan nggak mungkin kalau agama lain tuh pakai gamis. Orang Islam berarti anak-anak orang Islam. Plus ada juga tuh pakai ikat kepala, bertuliskan kalimat tauhid, membawa bendera kalimat tauhid. Nah, jadi ketika tulisan disatukan dengan gambar, maka makin jelaslah bahwa oh ternyata arah postingan itu, bahwa yang dimaksud dengan calon teroris itu adalah anak-anak itu. Artinya siapa? Ya anak-anak Islam. Anak-anak yang beragama Islam. Karena dia pakai gamis dan pakai simbol-simbol kalimat tauhid kayak gitu. Masuk ada liwa di situ, bendera berkalimat tauhid. Nah, ini jelas, oh ternyata tulisan ini arahnya adalah kepada para orang tua ya, atau guru-guru, itu berarti ustadz ya.
guru-gurunya anak-anak yang orang Islam ngaji itu kan ustadz namanya, yang mungkin bisa jadi mengeksploitasi anak-anak. Eksploitasinya apa? Nggak jelas juga, karena tidak digambarkan di tulisan itu, tidak diceritakan, hanya dibilang ya dipaksa menerima doktrin. Anak-anak kan nggak ngerti doktrin tuh. Iya kan, orang kalau zaman Babe dulu ngaji, suruh ngaji sama orang tua, ya ngaji aja, karena memang kebutuhan ngaji, bukan karena doktrin. Nggak paham tuh istilah doktrin tuh. Nggak ada istilah-istilah yang semacam agitasi, propaganda, dan sebagainya. Semua naluri, semua wajar aja, natural. Kita disuruh ngaji sama orang tua ngaji, suruh belajar ngaji ke guru ngaji, ya suruh patuh ya patuh. Semua natural, tidak berkaitan dengan doktrin. Nah, kembali ke topik soal tadi, gitu, bagaimana tulisan disatukan dengan foto. Jadi teksnya itu adalah berupa tulisan dan foto. Maka jelaslah bahwa subjek yang dimaksud dalam tulisan dan foto ini adalah orang tua dan guru-guru atau ustadz, anak-anak yang katakanlah belajar mencintai agamanya, bela terhadap agamanya. Dan fokusnya pasti akhirnya orang Islam. Walaupun tidak disebutkan orang Islam itu di Tasik kah, di Jawa Barat kah, atau di daerah mana. Tapi yang jelas pasti orang Islam di Indonesia. Nah, kalau pada akhirnya jadi kemarahan, ya lumrah juga. Karena foto yang ditampilkan itu tidak jelas juga disebutkan dari mana fotonya tuh, main comot dari mana. Ya pasti nggak pakai izin dong, namanya nyomot. Ambil fotonya, pasang. Terus, yang kedua, foto itu merupakan penanda yang ikonik. Artinya apa? Dia ada objeknya. Dia ada orangnya tuh, gitu. Kan orang-orang itu ternyata anak-anak santri dari Tasik. Jadi kalau anaknya nggak mungkin marah karena nggak ngerti ya, masih anak-anak dia, masih bocah. Belum terima doktrin untuk marah ketika dibully di media sosial. Tapi orang tuanya pasti marah dong. Guru-gurunya pasti marah karena anak-anaknya bukan calon teroris. Nggak bisa gegabah tuh kita bilang anak kecil cuman karena pakai gamis, pakai simbol-simbol katakanlah kalimat tauhid disebut teroris, nggak mungkin. Sangat tidak bisa, tidak logis, bahaya itu. Nah, itu sebenarnya yang menjelaskan kenapa tulisan itu menjadi kesatuan dari foto itu, sehingga menjelaskan siapa subjek dan objeknya, ya karena menjelaskan itu, bahwa yang dimaksud ternyata yang calon teroris itu adalah anak-anak yang memakai gamis dan memakai simbol-simbol bertuliskan kalimat tauhid. Itu yang disebut calon teroris. Kan nggak bisa dong bikin kesimpulan kayak gitu. Itu dari mana logikanya? Hampir seluruh anak Indonesia yang ngaji itu pakai gamis, pakai peci haji, atau pakai peci hitam dan sebagainya. Terus kalau pakai kalimat tauhid lagi tren kemarin-kemarin kan demo tuh, ya nggak ada masalah juga kali. Nggak serta-merta orang yang demo misalnya ya, seorang demo tuh demo bela bawa kalimat tauhid disebut teroris, nggak mungkin dong, nggak bisa, nggak nyambung itu. Terus apalagi bocah-bocah ikut demo pula misalnya gitu, bawa kalimat tauhid, apa disebut calon teroris? Nggak bisa juga, itu nggak ada logikanya. Nah, dalam kaitan ini makanya ketika ini dilaporkan menjadi laporan ke polisi, itu bagus, itu sudah sangat tepat. Kita harus tahu sebenarnya kalau tindakan seseorang ya menulis, memposting tulisan dan foto dengan nada yang seperti ini, kalau menurut Babes ini naganya nih diduga, sekali lagi diduga sudah menyampaikan ujaran kebencian. Jadi larinya ke ITE itu. Ya. Terus kalau misalnya main ke pidana, ini kan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Bisa ke 156A itu kan, ini KUHP. Ya mirip kasusnya tempo hari yang calon gubernur itu, yang menistakan agama, menodaikan agama Islam. Ini pasalnya bisa ke sana, diduga ya. Jadi ada KUHP-nya jelas tuh, ada ITE-nya tuh, ujaran kebencian. Kayak gitu. Tapi buat Babe yang menjadi penting pembelajaran untuk video kali ini adalah bagaimana kalau seorang kita, siapapun bukan Babe ya pastinya ya, tidak suka terhadap kelompok tertentu, pokoknya jangan menampilkan di media sosial. Satu, itu sangat
mengganggu sekali. Itu sangat bikin kebisingan, kegaduhan. Yang kedua nih, jangan libatkan anak-anak. Sekali lagi, jangan libatkan anak-anak. Apalagi menyangkut stigma-stigma yang menyeramkan. Menyangkut perkara kriminal besar. Bahkan dalam wartawan di samping harus patuh sama kode etik jurnalistik, ada yang namanya pedoman pemberitaan ramah anak. Sekali lagi, pedoman pemberitaan ramah anak, PPRA. Yang tujuannya apa? Melindungi subjek atau objek anak-anak dalam kasus-kasus kriminal. Jadi nggak sembarangan tuh bukain identitas anak-anak tuh dalam kasus. Paling enteng misalnya perceraian orang tua tuh, biasanya di kalangan selebritas. Itu anaknya fotonya jangan ditampilkan tuh. Bahkan namanya jangan ditampilkan juga. Karena itu makanya berita-berita yang melibatkan anak-anak tuh cenderung menjadi tidak akurat. Karena memang harus menyembunyikan identitasnya. Jadi jangan sampai tahu namanya siapa, nama bapaknya siapa, di mana rumahnya, di mana sekolahnya. Seperti itu. Itu kalau kita bikin berita tuh. Nah kali ini media sosial nih, saya kira yakin ya, penulis yang bikin postingan itu orang pintar tuh. Pintar banget dia bikin konten-konten kreatifnya tuh, wah udah ribuan tuh viewernya tuh. Berarti orang pintar dia, ngerti soal kode etik, paham soal hukum, termasuk paham soal ITE. Tapi nampilin foto anak-anak. Kalau misalnya nggak ada foto anak-anak, Babe nggak peduli itu, biarin aja lah. Karena itu kan cuma ngapain ngomongin sampah gitu. Tapi ketika menampilkan foto anak-anak, ini bahaya. Jadi yang marah itu sebenarnya orang tua, para orang tua dan guru ngaji, santri-santri yang ditampilkan dalam fotonya itu wajar marah. Bahkan pemilik fotonya tuh yang main comot tuh ya, wajar juga marah. Itu kan menyangkut copyright dong. Hak orang main ambil, posting. Apalagi anak-anak, orang tua dan guru ngajinya posting dan membuat stigma baru terhadap calon-calon santri, calon-calon kiai. Itu bukan lagi, itu udah santri, calon-calon kiai, calon ustadz, tapi sudah stigma sebagai calon teroris. Ini kan gak bijaksana ya, dan sangat tidak adil. Semoga ini pembelajaran ya. Kalau kasus ini dibawa ke ranah hukum oleh para guru ngaji dan orang tua anak-anak itu sangat wajar sekali. Kita harus tahu, kita pengen tahu nih kalau orang bikin postingan kayak begini dihukum apa enggak sih ya. Kita harus tahu nih, kita kawal terus nih. Jadi biar orang nggak sembarangan nampilin foto orang, nggak sembarangan ngasih stigma ke orang, ngasih label-label buruk ke orang, apalagi labelnya kriminal, teroris. Bahaya ya, nggak boleh tuh main kesimpulan kayak gitu. Silakan aja lah kalau teman-temannya mungkin bikin postingan, bikin video yang membela, yang silahkan aja. Tapi kalau Babe sih berharap diselesaikan secara tuntas, dihukum nih, biar kita tahu nih, masyarakat belajar nih, oh ternyata kalau konten begini nggak boleh ya, kalau tulisan kayak begini nggak boleh gitu ya, hukumannya apa dan sebagainya. Ini pembelajaran buat kita semua. Perkara dia memang senang menyampaikan ujaran kebenciannya, itu urusan dia sama Tuhannya kalau dia punya, dan juga sama kita, masyarakat kita. Kalau kita orang Islam kan harus terbiasa sabar dan sabar, ikhlas, tawakal. Jadi kita nggak mau ribut yang kayak gitu. Kalau biasa, kalau Babe baca postingan-postingan yang menjelekan, menggambarkan kebencian terhadap kelompok Islam tertentu, ya biarin aja itu. Biar kita serahkan ke semuanya kepada Gusti Allah kayak gitu. Wassalam.